Halo, silakan. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kami dari kelompok ingin menerangkan tentang sistem pengelasan perawatan di PT Company Caterpillar. Oke, Pak, bisa lanjut, Pak. Terlebih dahulu, inilah perkenalkan kelompok kami, kelompok 5, atas nama yang pertama Rifki Arif, Albi Medi, Freddy, dan saya sendiri Nur Ramadan Fauzi. Oke, Pak, bisa lanjut, Pak. Oke, jenis pengelasan yang digunakan pada Caterpillar pada kali ini yaitu pertama GMAW. Di mana GMAW itu yaitu gas metal arc welding yang merupakan jenis pengelasan yang menggunakan gas sebagai pelindung cairan logam las. Selain itu, GMAW juga termasuk dalam jenis pengelasan dengan elektroda yang dikonsumsi. Komponen dasar pada GMAW ini antara lain yaitu gan las, kabel, elektroda kawat, sumber daya, dan sumber gas pelindung. Parameter pengelasan GMAW itu sendiri itu yang dapat mempengaruhi hasil lasan saat pengelasan proses gas seal arch welding atau GMAW ini, yaitu pertama voltage-nya, ampernya, kecepatan las, mode transfer, sama kecepatan kawat lasnya. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini berikut ada beberapa gambar. Yang gambar pertama itu bentuk mesin lasnya. Bisa di zoom, Pak ya? Bisa, Pak ya. Ya, teman-teman siapa tahu bisa di zoom. Nah, yang gambar kedua. Yang gambar Nggak bisa di kedua zoom, itu jadi gini kan. aja. Nggak bisa, Pak ya. Oke, nggak apa ya. Kalau bisa zoom sendiri ya, biar lebih Zoom jelas. masing-masing di HP. Ya. Dari masing-masing namanya jenisnya game AW di Caterpillar. Nah, ya lanjut, Pak. Oke, di sini pada las game AW ini terdapat dua jenis pembagian. Berdasarkan jenis gas pelindung, yaitu pengelasan MIG sama proses MIG. Berikut nih penjelasannya, perbedaan dari Indonesia aja ya, MAG sama MIG ya. Kalau proses pengelasan MAG, metal arch gas, itu proses las MAG itu yaitu jenis pengelasan GMAW yang menggunakan gas pelindung CO2 saat proses pengelasan berlangsung. Ya, Pak, dah. Oke, namun kelemahannya dari gas gas ini tidak dapat digunakan untuk jenis pengelasan GMAW yang spray transfer. Jika ingin menggunakan jenis spray transfer, maka harus dilindungi pencampuran gas CO2 dan gas helium atau gas argon. Nah, yang kedua ini tuh proses pengelasan metal inert gas atau MIG. MIG ini itu sebenarnya MIG welding inert. Oke, Pak. Nah, di sini MIG ini jenis pengelasan GMAW yang menggunakan gas pelindung argon dan helium karena menggunakan gas inert atau mulia. Ini maka disebut dengan pengelasan MIG. Untuk jenis pengelasan ini biasanya digunakan untuk material non-logam yang tinggi dan beberapa material lainnya. Jadi yang di sini di Caterpillar sendiri sih sepertinya menggunakan metal arch aktif gas. Nanti ada saya share juga mengapa demikian ya. Oke, bisa lanjut, Pak. Inilah jenis dan fungsi gas pelindung pada las GMAW. Yang pertama itu gas CO2. Nah, sebenarnya saya jelaskan lagi ya. Yang pertama itu untuk menggunakan gas pelindung ini biasanya untuk aplikasi pengelasan logam atau baja karbon rendah. Gas pelindung CO2 ini tidak dapat digunakan untuk metal transfer jenis spray. Mengapa? Pada penggunaan harus dilakukan yang gas argon helium ini biasa untuk pengelasan bahan
emisinya yang lebih dalam jika dibandingkan dengan shielding gas CO2. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, jenis metal transfer pada pengelasan GMAW ini, terdapat 4 macam, yaitu pertama spray, globular, sama source squid DIP, sama pulset. Bisa dari gambar ini semua ya, teman-teman. Oke, lanjut, Pak. Berikut beberapa kelebihan pengelasan GMAW. Itu berikutnya beberapa keunggulannya, yaitu pertama elektroda kontinu atau semi otomatis. Hasil las bisa menjadi sangat bersih ketika menggunakan gas pelindung inverse atau sebelumnya seperti GPAW. Pengisian bahan tambah ke benda kerja cukup cepat. Karena tidak ada flak yang digunakan, pembersih pasca pengelasan tidak terlalu banyak, membutuhkan lebih sedikit keterampilan daripada proses manual. Dapat pengelas sebagai bagian logam panduan. Tergantung pada mode transfer logam, semua posisi pengelasan dimungkinkan. Oke, Pak. Kepada kelebihannya ya. Nah, ini kekurangannya pengelasan pada GMAW ini, yaitu pertama, sulit untuk mengelas pada area yang sempit, sulit untuk mengelas pada bagian sudut. Dibandingkan dengan SMAW, proses GMAW kurang praktis. Harga peralatan GMAW juga lebih mahal daripada SMAW. Di sini nanti saya juga akan lampirkan contoh-contoh dari yang dibilang kayak contohnya sulit untuk pengelasan pada area sempit itu kenapa? Karena ini ada beberapa nozzle-nya bentuknya berbeda-beda, dan yang paling sedikit nanti saya tunjukkanlah bentuk-bentuknya spesial untuk root. Oke, Pak, bisa lanjut. Nah, oke, dari penjelasannya, ini kita masuk ke sistem perawatan alat lasnya. Jadi di Caterpillar sendiri, preventive maintenance itu perawatan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perawatan harian. Di sini perawatan harian itu pengecekan kondisi kasaklar, kabel, regulator dalam kondisi baik. Pengecekan pan mesin las atau berfungsi atau tidaknya dengan baik. Pengecekan o-ring pada gan, pengecekan kondisi terminal bahu dan kabel power supply dalam keadaan kencang, pembersihan unit setelah pemakaian dan penumpukan debu atau serbuk besi yang biasanya masuk ke dalam mesin untuk mencegah hubungan pendek arus listrik. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan beberapa fotonya dengan jelas biar teman-teman bisa sebagai gambaran juga ya. Oke, nanti di semua masih ada. Nanti Pak. Nah, nih. Yang pertama dari daily checklist itu, yang sebenarnya dari harian itu kan bersihnya PSU yang digunakan. Nah, PSU itu apa? Ini ada bisa kawan konsum nomor 1. Gambar nomor 1 sini kan ada mesin kan, mesinnya itu tidak bersih dalam bentuk areanya. Sudah jelas teman-teman? Jelas. Oke, untuk nomor 2. Oke ya, untuk nomor 2 inilah yang artinya dari checklist tersebut. Cek kondisi base terminal plus atau minus, atau plus sama minusnya ya, pada table for supply. Pada RSU harus dalam keadaan kencang. Nah, situ kan dua tuh ada tuh bau tuh. Kalian bisa lihat zoom ya, kadang itu bisa terjadi kendor atau apa, itu juga berbahaya kan. Jadi harus diperhatikan setiap daily checklist. Oke, nomor 3, lanjut Pak. Lanjutkan di gambar nomor 3, itu penjepit. Nah, dan nomor 4 nih, bersihkan water cooler yang sebelum digunakan. Tapi terus tersendiri di Caterpillar jarang digunakan karena cuma supaya untuk pendingin aja yang mencampurkan air. Tapi nanti yang nomor 4 ini water cooler akan saya lampirkan juga fotonya karena sebelumnya di Miller ini jarang digunakan sih, bisa tanya juga untuk Dion ya. Oke, nomor 5, bersihkan roller fender, cek kondisi pengunci wire fan sebelum digunakan dan cover wire fender harus terpasang. Nah, seperti yang pada saya lampirkan nomor 5 itu, jadi setiap pagi juga kita cek juga antara ininya. Oke, lanjut Pak. Nah, nomor 6, cek o-ring pada gan
dan keramik terpasang dan tidak rusak. Bisa kita lihat dari gambar nomor 6. Oke, jadi ring itu dimaksudnya warna putih itu dan yang keramik itu warna pink gitu ya, teman-teman. Itu di gunnya. Nah, bahan nomor 7, cek glow rate pada argon atau ring itu 14-18 pm. Itu ada takarannya di situ. Bisa dilihat ya. Oke, jadi di sini ada perawat mingguan. Itu saya bilang tadi gunakan RP7. Jadi di sini ada gunnya itu sering terjadi. Bisa saya share bentar Pak yang tentang perawatan tentang ligan ini, dia kenapa harus menggunakan RP7? Karena terkadang ada spaknya gitu Pak. Sabar ya Pak. Gimana? Ini ada saya mau share juga mengapa harus menggunakan RP7. Mau share screen? Sabar ya Pak, sabar. Saya mau share, saya lagi ngepotin dulu Pak. Kebetulan rencana mau pakai laptop saya kan Pak, cuma karena terkendala, saya malam ini baru jadi terpaksa nggak ada persiapan dulu semua. Sabar Pak. Nah, mana fotonya? Oke. Oke Pak. Udah bisa saya share nih Pak. Oke. Masuk. Masuk Pak ya. Nah nih bentuk yang dibilang sepak itu. Jadi kalau seperti begini, bisa nampak teman-teman? Bisa. Jadi sebenarnya gambar aslinya itu seperti ini. Tengok waktu masih baru, pas masih barunya ya. Jadi di sini ada 2 model nih. Tapi ya karena saya juga tidak tahu fungsinya. Cuman kata pas saya ketanyai, jadi mereka ini antara yang gambar dari 3 ini, ini adalah kepala nozzle itu dengan bahan yang berbeda-beda. Yang pertama katanya ini menggunakan bahan yang bisa dikatakan lumayan paling favorit lah di pekerja pada welder Caterpillar. Yang nomor 2 ini itu menggunakan bahan tembaga. Katanya ini kurang bagus. Dia sering lengket. Ya, lengketnya apa? Lengket spaknya juga. Katanya gini-gini. Nah, seperti gambar yang pertama saya lampirkan hasilnya kayak gini. Jadi kadang cleaning itu sangat kita butuhkan pada nozzle ini tersebut. Nah, sama gambar nomor 3 itu stainless steel. Tapi ini bahan yang paling bagus katanya dalam proses itu juga. Nah, ada gambar yang terakhir. Bisa kawan lihat-lihat. Mana ya? Nah, yang ini. Kenapa ini lebih lancip? Ada yang bisa jelasin teman-teman? Ya, gambar yang terakhir kita ini warna putih, yang ini sama lagi. Kenapa? Iya benar. Kasih nilai bintang dulu tuh. Jadi ini ada warna putih sama warna agak kelembagaan ya. Jadi biasa di ukuran 30 ke bawah dia harusnya itu lebih dalam tuh kan. Kadang kita menggunakan gambar kayak nomor 2 ini tidak mungkin karena susah dalam proses pengelasan. Nah, jadilah bentuk contoh dari kepala nozzle-nya yang untuk ngerut ya, teman-teman. Jadi bisa bedain ya, kepala nozzle untuk ngerut sama kepala nozzle dalam elasan biasa. Oke, Pak, bisa lanjut, Pak, ke PPT kita, Pak. Halo, Pak. Nah, di sini juga jadi perawatan mingguannya udah tahu teman-temannya. Jadi di sini kan ada perawatan harian, perawatan mingguan, lagi sama perawatan yang dikatakan saya bilang kemarin perawatan tahunan. Di Caterpillar sendiri ini ada terdiri preventive maintenance menggunakan standar GIC atau Japan Industry Standard. Dan standar perusahaan pabrik yang menciptakan pabrik alat kerja. Penerbitan ini didukung sesuai audit standar internasional ISO 9001 dan 14001. Nah, jadi kemarin kan mungkin ada penjelasan dari teman kita yang sama-sama di Caterpillar yang mengatakan kalau standarnya kurang tahu kan. Jadi saya kemarin yang selamanya saya tahu ya. Jadi standar Caterpillar ini menggunakan standar
yaitu GIC. Kawan-kawan bisa lebih jelasnya browsing. Intinya standar ini sih banyak. Kalau saya katakan kalau dalam proses preventive maintenance ini. Kenapa? Karena kita mengikuti ada beberapa mesin seperti mesin Pama. Itu menggunakan standar dari Italia dan kayak Miller. Jadi kadang-kadang kita mengikuti juga standar itu nggak bisa tercakupi karena setiap mesin-mesin di perusahaan itu kan berbeda-beda. Jadi kita ada mengikuti suatu ownernya, tapi yang paling standarnya terbanyak terpakai itu GIC. Nah, dan perusahaan pabriknya itu pencipta perakitnya, saya bilang alat kerja tersebut. Jadi kita nggak berpatokan pada GIC, tapi kita berpatokan juga pada standar perusahaan pabrik yang pencipta. Contohnya kayak brandnya yang saya lampirkan adalah merek Miller. Jadi kita ada beberapa juga dari merek Miller yang mereka juga biasa sih kayak mengeluarkan mesin, mereka juga mengeluarkan tentang spesifikasi tentang perawatan satu mesin juga. Tapi intinya kayak mereka, kenapa saya bilang kemarin menggunakan standar ISO 9001 sama 14001. Karena setiap kayak produksi hasil atau apa yang saya apaikan, mereka tetap berperan aktif dalam tentang ISO 9001 dan 14001. Jadi makanya mereka ada brand stempel pada ISO 14001 dan 9001 yang saya jelaskan 9001 yaitu tentang quality. Jadi di mana barang yang ibaratnya kayak ini produksi dari Miller, dia ada sertifikatnya di situ juga 9001. Di situ kita bisa ngeplan tentang spesifikasi atau mesin tersebut. Dan 14001, kenapa saya bilang ISO 14001 juga berperan? Tahu itu tentang pengendalian ramah lingkup. Sabar ya, saya coba lebih biar saya tidak salah. Nanti manajemen lingkungan yang dapat membantu perusahaan Anda mengidentifikasi seperti tentang perawatan kayak kita nih bongkar mesin apa gitu, mungkin olinya kan berserakan kayak gimana. Jadi dia lebih ISO ini kalau apa kayak kami itu jelasinnya 14001 ini dia tentang ramah lingkup yang seolah-olah kayak limbah B3 tuh biar nggak berserakan di mana-mana ataupun yang merusak lingkungan. Itu aja sih yang saya tahu. Jadi di antara ini semua sih yang kayak di perusahaan saya Caterpillar ini yang saya pertanyakan itu kemarin kan tentang standarnya aja ya. Terus standar itu intinya GIC lah ya. Itu bisa kawan-kawan browsing lagi kalau mau lebih jelasnya. Cuma kalau itu jarang sih kita sebagai patokan. Kita lebih banyak patokan itu sebenarnya sebagai standar perusahaan pabriknya lah, penciptanya. Kadang mereka karena mengeluarkan mesin-mesin yang saya ulangnya lagi ya mereka tetap berpatokan pada pasti ada halo Pak. Nah, ini nih produk-produk yang dihasilkan. Yang pertama itu ada mining truck, ada bucket excavator. Selanjutnya lagi Pak, banyak sih. Oh, masih nggak di-share semua ya. Ini saya share semua ya, sebenarnya teman-teman. Jadi di Caterpillar ini sendiri, dia ada beberapa produk yang dihasilkan. Mohon maaf sabar ya Pak ya. Ramadan ini kurang apa ya presentasinya? Ada yang mau ditampilkan lagi? Iya Bu, ya Bu. Ini ada yang mau ditampilkan lagi? Tadi kan sudah sampaikan slide terakhir seperti ini. Ya udah Bu, itu cuma nanti produk yang dihasilkan aja Bu. Ya ada, ya apanya Bu? Sabar Bu, ini ada yang mau ditampilkan kembali produknya? Tadi kan sudah ada contohnya dua ya, data ekskavator sama iya. ini ya.
Iya, masih biar teman-teman juga bisa tahu bentuknya gimana. Oh ya, oke, Tapi nggak apa-apa. Di-share aja. di-share aja Bu ya. Iya, silakan. Soalnya kan itu gambarnya kurang juga jelas. Kemarin sabar ya, Bu. Untuk Freddy, bisa tolong Freddy di apa kan foto yang kemarin saya kirim di bentuk Word-nya itu? Oh, tenggelam ini, Bu. Freddy? Halo? Iya bang. Udah nggak nyimpan pula Coba bang. tolong di-share Freddy. Yang ku share kemarin di Word. Nyimpan ya. Oke, saya bisa mohon itu di Oke, teman-teman bisa dilihat ini produk yang dihasilkan. Nah, bentuknya seperti kayak gini nih, kayak Caterpillar lah, Bu. Dia buat lori buat ini. Kamu bisa lihat? Bisa, Kalau Mas. ya, pertama ya. Halo? Bisa, Kayak Mas gini ya? Fauji. Jadi ke-share ya. Nah, iya, Bu. Jadi inilah yang dibuatkan di Caterpillar di itu, Bu. Oke, kita bisa lihat teman-temannya. Udah itu aja sih, Bu. Ya, presentasinya sudah selesai ya? Dari Udah, Bu. Ini saya sebenarnya ada, ya sudah Bu. Sebenarnya kan saya ada form tentang preventifnya ininya Bu ya. Cuman kemarin saya tanya kebijakan ke perusahaan, sebenarnya rahasia Bu, yang kemarin di-share sama dia sebelumnya. ya, oke, Jadi nggak apa-apa. kata perusahaan itu sebenarnya nggak boleh, jadi saya nggak lampirkan. Tapi sebenarnya saya ada sih formnya, cuman untuk kita ya teman nggak saya lampirkan di PPT atau di apa, karena sebelumnya ya saya ada izin kan, dipertanyakan sebenarnya itu tidak boleh karena itu ada rahasia perusahaan. Jadi ya mohon maaf ya Bu. Ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Itu nggak boleh di-share ya? Sorry. Aku nggak tahu. Aku asal foto aja. Nggak apa-apa biar santai aja, makanya di sini kan. Cuma saya juga nggak tahu kan ya, jadi pas saya udah ini kan saya ada supervisor saya. Ya sebelumnya pasti kita harus minta izin kan. Nah saya pas nanya katanya nggak boleh, cuma ya kita takutnya kemana kan. Jadi saya maaf nggak saya lampirkan di sini. Cuma saya tunjukkan tapi saya jelaskan yang tadi gambar-gambar tadi ada kan tentang daily checklist-nya. Nah, itu semua isinya sebenarnya adalah dari satu-satu itu semua. Oke, nggak apa-apa ya, Rama. Ini Nggak apa ya. ya, karena ini sebenarnya kan ingin mengetahui aja di perusahaan. Iya Bu, makanya. Mahasiswa bekerja, apakah ada aplikasi dari kuliah ini? Benar Bu. Jadi tapi nggak masalah sih Bu. Ini kawan-kawan bisa saya tunjukkan sih sebenarnya ini tentang apanya aja. Mungkin Mas Fauji kalau Nah, jadi form itu seperti ini. ya, masukan Mas Fauji kalau misalkan menggunakan data-data dari perusahaan, biasanya kalau untuk pembelajaran sih boleh, namun untuk logo ataupun hal-hal yang berkaitan dengan brand dari perusahaan itu harus ditutupi, di crop ataupun di blur gitu. Iya. Ya benar sekali tuh Mas Erwin. Jadi kayak ada nama itu setiap form itu kan ada serial number-nya, ada apanya, nama-nama tertera lah ya. Itu sebenarnya harus di stabilokan, atau dibilang dihapuskan lah ya sama brandnya. Iya betul. Dan makanya jadi kemarin saya mau ngelampirin, cuman banyak kali yang harus kita tutupkan atau kita, jadi saya kemarin nge-share tapi bisa dilihat di
PPT tadi tentang yang daily checklist, nah itu semua udah termasuk sih. Itu aja sih Mas Erwin. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin yang pengen tahu formnya kayak gimana, bentuknya gimana. Saya bakal share juga, cuman saya nggak bisa ngasih di sini, maksudnya dalam arti meng-sharekan seperti itu, apa namanya, itu aja sih. Ini mana formnya ini. Oke, bisa dilihat sini ya. Di sini ada kan? Apakah jelas teman-teman? Yang seperti Dian foto kemarin ya. Halo? Oke. Nah, inilah sebetulnya formnya yang saya bilang itu karena mungkin sini karena ada kan dokumen off-nya, ini ada standarnya, ada ownernya siapa. Tapi intinya kita baca ininya aja ya, teman-teman, pada gambar nomor 2. Nah, sama aja kan? Terus ini permukaan PSU sebelum digunakan, cek kondisi terminal plus minus, tadi ada kan saya jelaskan juga kondisi klaim, bersihkan water coolernya, roller fendernya, sama o-ring pada gunnya, cek flow argonnya, sama cleaning, liner gun, dan menggunakan RP7-nya. Itu aja teman-teman ya. Oke, dari sini mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada kelompok kami, karena terkendala juga ya, saya sendiri juga baru pulang juga ini tadi karena ada beberapa juga. Jadi saya mohon maaf juga, persiapan kami juga di kelompok ini masih banyak kurangnya, dalam menjelaskan juga masih agak gimana. Bisa untuk sesi pertanyaan, siapa teman-teman yang kurang jelas dan ingin bertanya, mari kita buka. Oke, terima kasih penjelasannya Fauzi ya. Lengkap sekali tadi. Iya, Bang. Ada form dari PT-nya. Contohnya harusnya dipotong dulu tadi ya. Kemana ya? Iya benar Pak, Mungkin- makanya cuma saya sebelumnya udah izin kan ya, kita takutnya gara-gara rahasia perusahaan katanya gitu. Cuman kalau memang mau di-share biasa saya share, tapi ya betul juga intinya yang kita hindarin tuh logo sama part number, sama ibaratnya ada setiap serial number dokumennya itu aja Pak. Oke. Ya, Kalau mungkin- isinya sih nggak masalah, makanya saya jelaskan satu persatu tadi tentang daily checklistnya itu aja sih. Oke. Oke, Iya. terima kasih. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cintanya Mas Fauzi dari kelompok 3. Iya Mas, tadi bisa lanjut. Apa pertanyaannya Mas? Mau tanya, untuk perawatan harian yang preventive maintenance itu dilakukan oleh weldernya atau maintenance ya Mas? Itu aja mungkin dari kelompok 3. Oke, ya. Apa tadi pertanyaannya Mas? Ya, terima kasih Mas Padi. Bisa kita keep Mas dulu Padi, ya. boleh Untuk diulang pertanyaannya? perawatan harian Tentang- dilakukan oleh welder atau maintenance Pak? Harian ya, oke. Ya, yang harian tadi, yang sistem perawatan alat tadi ada preventive maintenance yang perawatan harian tadi. Ya, makasih banyak Mas Padi. Lagi teman-teman yang lain. Oke, saya mau nanya Mas Fauzi. Ya, Mas Erwin. Jadi untuk presentasi malam ini sangat baik sekali, penjabarannya juga jelas dan contoh-contoh yang disampaikan sangat detail sekali, sehingga kita membuka wawasan kita semua, teman-teman yang di sini yang sudah bekerja di Migas maupun yang belum, bisa dapat gambaran gitu ya di perusahaan Iya. Mas Fauzi di Caterpillar ini. Nah, jadi Makasih Mas Erwin. temanya juga yang dibahas juga padat dan jelas mengenai apa itu GMAW dan juga perawatannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi ada perawatan mengenai roller feeder gitu ya. Tadi ada gambarnya di slide-nya Mas Fauzi, cuman kita mungkin kurang jelas fungsi dari roller feeder itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti iya, kalau Mas. Mas Fauzi sudah jelaskan mengenai fungsi roller feeder ini, saya ada pertanyaan lanjutan. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Boleh Mas. Silakan. Biar kita saling sharing aja. Ya. Ya, betul. Nah, jadi nanti tolong dijelasin fungsi dari roller feeder itu apa gitu ya.
Nanti mungkin Iya, saya Mas. bisa lanjut pertanyaan. Terima kasih. Oke, Mas. Saya keep dulu pertanyaan Mas Erwin juga ya. Oke, ada lagi ke teman-teman yang lain? Sudah 2, sudah cukup, Pak. Apa bisa saya jawab pertanyaan teman-teman kita? Boleh silakan 2 dulu, silakan. Oke, yang untuk jawaban pertama dari Mas Supadi ya. Jadi daily checklist ini setiap pagi itu dilaksanakan oleh pekerjanya, Mas. Mengapa demikian? Kan sekiranya gini, kita manpower untuk maintenance sendiri, yaitu penanganannya apabila terjadi kerusakan, Mas. Atau terjadi problem pada suatu production. Ya, dalam arti mesin tersebut ada problem atau kendala. Nah, itu baru kita turun tangan, Mas. Jadi untuk daily checklist sendiri, itu kan juga ada tertera nih di form ini. SOP-nya standarnya sendiri, itu ke kami juga, tapi lebih terutama ke pekerjanya, Mas. Ke pekerja yang menggunakan mesin itu. Jadi dia mengecek salah satu setiap pagi sebelum start production, mereka harus briefing dulu tentang area kerjanya, apanya kalau ada masalah. Nanti itu, nah situlah awal paginya. Kadang-kadang kayak kami sendiri sebagai maintenance ini masih kocar-kacir lah. Kan kadang ada kerusakan, sering nih kurang ininya, kurang itunya. Nah, jadi situlah yang terutama inti dari pertanyaan itu production ya, Mas, yang melakukan daily checklist setiap pagi. Apakah sudah jelas, Mas Oke, Supadi? Mas. Terima kasih penjelasannya, Mas. Jelas, Mas. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Supadi ya. Dan pertanyaan nomor 2 untuk Mas Erwin. Nah, dia Mas Erwin nanya nih roller feedernya ya kan, kegunaannya untuk apa? Jadi roller feeder ini sendiri, ini saya share dulu, ada beberapa foto. Biar lebih jelas teman isinya itu apa ya kan, gitu ya Mas Erwin ya. Betul, Kan kita mantap tuh cuma ada nengok fotonya. covernya. Iya, saya ada share juga kemarin sampai isi-isinya biar tahu. Jadi intinya roller feeder itu fungsinya dia untuk mengarahkan kawat itu, Mas. Kan setiap di gun itu stick gitu ya, apa gunnya itu pas kita mau proses pengelasan, dia ada switch tombol tekannya, jadi dia sekalian mengantar juga. Nah, isinya ini saya share kabarnya Mas Erwin, bentuknya. Jadi bentuk roller feeder sama ininya, sama apa sih isinya itu, bentuknya, kawatnya. Nah, sebentar ya. Nah, oke. Bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini roller feeder. Ini motornya ya, teman-teman yang pada gambar pertama. Apa kawan-kawan bisa lihat? Bisa ya? Bisa Bisa. kelihatan. Ya, ini di roller feeder, yang arti dia sebagai penggerak, penarik kawatnya. Nah, ini isinya. Jadi di sini coba kalian bisa lihat, itu ada 4 roller. Roller press sebagai penggerak pemutaran pada kawat tersebut. Bisa kawan-kawan lihat, nah ini isinya. Jadi kawat itu ditarik dia dari roller feedernya. Nah, ini roller feedernya, ini isi kawatnya. Ini roller feeder yang kita lampirkan tadi, benar kan? Gambar terakhir. Nah, jadi di sini prinsip kerjanya dari roller feeder ini yang berupa isi kawat itu seperti ini. Yang dipasang di mesin. Jadi dia sistem berputar. Jelas teman-teman? Anda Mas Erwin bisa lihat jelas? Jelas, Bentuk Mas Fauzi. kawatnya. Oke, jadi Oke. saya bisa Di melanjutkan sini pertanyaan bentuknya. saya. Iya. Oke, Mas Erwin. Nah, jadi kan di sini roller feeder ini sudah ada ini ya. Coba balik lagi Mas yang tadi fotonya. Gimana ya? Ini? Yang kawat gulung Ini ya? ini ya. Iya. Iya. Sorry, sekali lagi yang tadi. Balik lagi. Bukan Mas. yang tadi, yang ada kawat gulungnya tadi udah di tempatnya sebelum dipasang ke mesin. Oh, Iya. oke, ini. Yang ini. 2 ini. Ya. Yang ini. Ini. Oh, ini ya. Ya. Nah, jadi gini Mas Fauzi, jadi kan di sini kawatnya sudah di dalam gulungan seperti ini ya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih pencegahan atau preventifnya kawat ini tidak tertukar antara
satu roller dengan roller yang Sama lain gitu. roller yang lain. Oke, Mas Tolong Erwin. dijelasin Nah, itu aja. jadi ya di sini tersendiri KUD sebenarnya ada 2 tipe sih, tapi saya kurang tahu tipe-tipenya apa aja karena itu biasanya ada requestan dari supervisornya. Karena setiap material kan berbeda-beda Mas Erwin ya. Jadi kita bisa tim untuk kayak kami ini memperhatikan di serial number-nya ini. Bisa lihat kan, kayak ini untuk diameter 1,2. Apa kawan-kawan bisa jelas? Oke, jelas. Ah iya. Jadi ada satu lagi kawat. Cuman saya juga ini karena baru di plastik, saya ambil dari store bin. Di sini ada kawat yang udah terbuka sih, tapi saya cari dulu ya singkat gambar kawannya. Jadi intinya di kawat ini sih kayak Mas Erin bilang untuk kayak kita preventifnya itu cuma sering terjadi bukan di kawatnya. Kawat itu biasa ada tanggung jawab dari supervisor atau dari production ya Mas ya. Dia sesuai dengan request kayak gini contohnya ini diameter 1,2 mm. Bisa lihat teman-teman yang jelas ya. Nah, Ya, yang kita jelas. sering kita preventif itu sebenarnya di motornya ini Mas. Nah, yang sini Mas. Bisa dilihat di daily checklist tadi kan ada juga kan. Karena di area sini dia sering macet, sering kotor. Nah, ya kita sih penanganan untuk apanya itu di area ini aja sih Mas. Bisa lihat jelas Oke. nih Mas. Nah, di Ya, sini jelas. juga baru sini sering juga terjadi nama kadang stuck, sering nyangkut juga, sering kotor. Nah, inilah isinya sebenarnya utamanya sebagai titik penariknya kawat tersebut. Yang dalam arti kan kalau fungsi utamanya ini kan dia sebagai unit pengumpan kawat untuk memberi makan kawat ke bawah las. Ke bawah las itu maksudnya apa? Ke gannya itu. Jadi sistem ini las itu dia langsung dari kawat. Oke Mas Erwin, sudah jelas Mas Erwin? Oke, Mas Fauji, terima kasih penjelasannya. Iya. Berarti tadi kalau supaya tidak tertukar kawat satu dengan yang lain, ada serial Iya. number ya yang Ada membedakan dan number yang di kemudian sini. dikontrol oleh Benar. supervisor ya, gitu ya. Supervisor Oke. production lah, iya Mas. Itu di luar tanggung Terima jawab kasih. kita. Terima Iya, kasih makasih banyak penjelasannya. Mas Erwin. Nah, sudah jelas Mas Erwin ya? Jelas, mantap. Iya, oke. Terima kasih Mas Erwin. Ya, untuk dari Bapak sama Bu Olia, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, Bu, Bapak. Terima kasih. Bu Aulia, silakan Bu kalau ada. Pak Ade, dari saya cukup jelas ya. Ini presentasinya bagus. Terus tadi pertanyaannya, saya mau tanyakan mengenai serial number itu ya, ternyata tidak berjalan. Ya, Bu. Ini ya, sangat salah ya. Ada zona marah tersendiri supaya tidak salah. Iya, ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Pak Ade, bagaimana Pak? Oke, saya satu pertanyaan aja ya. Saya pengen nanya ini aja sedikit. Iya, nggak apa-apa deh. Iya, Pak. Di nomor 7 ini kan ada cek glow rate pada argon, range sekian-sekian. Nah, ini maksudnya apa? Ini glow rate atau flow rate? Itu nomor 7, Pak ya? Iya, nomor 7. Bisa di-share dulu, Pak. Yang mana, Pak? Biar Oh, belum ya, kawan-kawan belum bisa saya lihat share. juga. Ini saya share screen. Belum, Pak. Oh, udah, Pak. Flow Oh. itu Pak, salah tulis Pak. Flow kan? Flow, Iya, Pak. Flow Flow itu, Pak. Flow Di ya. sini, Soalnya beda nah artinya. iya, flow. Iya. Iya, oh itu Aliran Pak. tipe, Pak. Maaf, Pak. Iya. Terus ini maksudnya apa? Range 14 apa 18? Dia kan kadang argon ini, Pak, mungkin udah mau habis apa gimana kan. Jadi kita cek levelnya sini, Pak. Ini satuannya apa nih? Dia tulisannya memang PM sih, Pak. Tapi situ sih intinya bar, Pak, tekanan aja. Oh, oke. Cuma Jadi dia kita di cek ini apanya ya. iya dari daily checklist dari bawaannya emang PM. Saya pun heran, tapi intinya ya ini ada Pak indikator di sini Di ya. sini ya, ya. Berarti kita Iya. cek ininya ya, tekanannya tuh dia Iya, habis apa benar, enggak atau apa ada tekanannya. bocor gitu Iya, ya. betul, Pak. Oke. Itu aja Posisi sih, Pak. kemarin ini saya foto memang lagi posisi di ini kan bisa nampak ya, tapi kurang jelas ya, Pak ya. Pecah mungkin, Pak. Iya, Jadi apa-apa. intinya dia ada di atas 14 sampai berapa itu tekan yang paling bagus. Oke. Terima kasih, mungkin itu Iya, aja. Kalau ada Iya, pertanyaan lagi, saya tutup mungkin ya. Terima kasih. Sedikit masukan Oh iya, koreksi Pak. boleh silakan. Oh iya. Ini mohon maaf tadi kan yang gambar nomor 6 kan itu stick gun argon GTAW. Jadi itu Iya. bukan game AW. Game bukan ya, game away, iya. Cuman saya contohin aja sih, ada juga, cuman
kemarin karena mau nunjukkan itunya Yon yang ada ring-ringnya itu kan. Ring-ring itu ya, siap. Iya, iya kan sebenarnya ring Itu aja itu prediksi warna aja. hitam ya. Cuma nggak jelas Soalnya- kok fotonya itu. Soalnya kalau game AW dia nggak pakai keramik nozzle-nya. Itu yang pakai Iya, nggak keramik itu keramik. cuma GTA AW. Iya benar. Coba nih saya kayaknya ada sih fotonya. Saya coba cari dulu ya biar kawan jelas juga. Cuma kurang jelas sih. Tapi intinya kita perhatikan situlah untuk menghindari namanya kebocoran ya Yon ya. Di seal-nya itu ya. Iya. Nah iya itu aja sih sebenarnya. Cuma intinya ya itulah pasti teman dia tahu lah. Mana ya fotonya. Mohon maaf nih ya jadi apanya masih kita cari menunggu. Biar kawan-kawan juga jelas. Jadi kawan-kawan bisa menggambarkan lah walaupun nggak bisa belum pernah megang mesinnya. Siapa tahu ada kawan-kawan yang belum megang mesinnya. Nah ya. Enak diminumnya, Bu. Itu beli apa tuh? Oh ya udah apa ya nggak jelas nggak apa-apa sih. Kemarin baru saya foto ini ya masih kosong ini Yon ya. Nggak jelas ya. Nah, inilah bentuk sticknya jadinya apa bentuk gunnya itu. Yaudahlah itu saja dari kelompok kami Pak. Kalau mohon maaf jika masih banyak ada kekurangan atau masih kawan-kawan yang kurang jelas, kami masih banyak mohon maaf. Cuman saya sudah berusaha semaksimal mungkin lah untuk menjelaskan ke teman-teman biar lebih jelas. Inilah sistem GMAW di Caterpillar. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Tadi sudah jelas sekali. Cukup ya informasinya. Iya, Pak. Kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, saya rasa saya tutup ya. Terima kasih Iya, juga Pak. telah menjelaskan tadi bagian maintenance. Ini kita dapat Iya, Pak. ahlinya langsung ya dari orang maintenance Iya. langsung. Ya, dari tim maintenance langsung. Jadi sudah biasa ya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk perawatan. Demikian. Saya kira Iya, terima kasih kelompok 5 tadi ya, dan juga yang lain sambil bekerja masih bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kita semua tetap aman, selamat, tetap sehat ya. Semuanya tetap jaga kesehatan. Amin, Pak. Yang terpaksa keluar karena bekerja ya tetaplah ini ya, menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga 5M gitu ya. Oke, demikian saya tutup lagi. Sampai ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Oh iya, minggu depan kelompok siapa lagi yang mau Iya, Pak. presentasi? Untuk kelompok saya, Pak. Iya. Minggu depan kelompok siapa? Kita tentukan aja biar bisa siap-siap. Kelompok 3 mungkin, Pak. Kelompok 3, mau kelompok 3 ya? Mas Supadi ya? Iya, Oke, Pak. Mas Supadi dan teman-teman silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Jadi ini yang di PT atau review? PT, Pak. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi yang di rumah, selamat bekerja bagi yang di perusahaan, di tempat kerja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Pak.